Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Edi Espresso. Dan kali ini kita akan bahas kembali sebuah drone, yaitu ada sebuah drone LU900 ya. Ini drone harganya masih di bawah 500 ribuan ya, yang jelas sekitar 300 atau 350 ribuan udah sampai ke tempat ya, tergantung lokasi Anda dan di mana tempat Anda berada. Oke, sekarang kita tesnya di Jambi ya, di Jambi di lapangan Dava. Kita akan tes terbang drone LU900 ini. Kita akan tes terbang, kita akan tes aplikasinya, dan kita akan tes semuanya selama baterainya masih cukup. Oke, langsung aja kita akan lihat dulu bagaimana sih bentuk dan juga model drone LU900-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu drone ya, kelengkapannya apa aja yang kita dapatkan nih ya. Ada manual book, di sini ada propeller guard ya atau pengaman baling-baling, ada obeng, ada casan ya dan baling-baling cadangan. Lalu remote, dan kita dapatkan drone. Kita dapatkan versi 1 baterai ya, kita dapatkan versi 1 baterai. Oke, sekarang kita lihat dulu remote-nya. Remote modelnya kayak gini ya, remote-nya modelnya kayak gini. Kayak remote-remote pada umumnya ya, di bawah sini tempat handphone. Oke, lalu on off-nya di sini trim depan, belakang, kanan, kiri ya. Lalu ini take off dan landing otomatis. Ini antenanya ini hanya variasi aja, ini nggak berguna ya. Lalu di atas ini kita lihat 360 flip ya. Lalu di sini speed 123 speed ya. Lalu di sini headless mode. Oke. Untuk remote gitu aja. Baterai ini menggunakan A2 3 piece. Oke, drone yang kita dapatkan udah kayak gini modelnya ya. Drone yang kita dapatkan modelnya udah kayak gini. Modelnya udah bagus ya. Dan yang paling utama ini lihat dinamonya, ini brushless ya. Jadi utamain dinamo brushless drone sekarang ya, karena drone sekarang murah-murah pun dinamonya udah brushless. Ini brushless ya, dinamonya brushless. Lalu kita lihat di bawah sini ya, ini optical flow ya, ini berfungsi dengan baik optical flow-nya. Kemarin kita tes pada saat unboxing. Kameranya hanya satu aja dan ini tidak bisa dinaik dan turunkan dari remote. Oke, lalu di sini kayak E88 ya, muka depannya kayak E88. Di sini tempat slot baterainya. Oke, gitu aja. Dan modelnya kayak gini keren ya. Tuh. Oke, sekarang kita langsung aja tes terbangin ya. Gimana sih drone harga 300 ribuan, gimana terbangnya, gimana hasil aplikasinya, kita langsung aja terbangkan ini drone-nya. Oke, pertama-tama kita hidupkan drone. Oke, drone-nya ada suara gitu ya. Lalu kita hidupkan remote. Oke, setelah itu lihat lampunya masih kedip-kedip kan. Nah, ini pasti di drone pasti berkedip-kedip juga ya. Ini kita naikkan sekali, turunkan sekali sampai lampunya nggak kedip lagi kan. Tuh. Lalu kita kalibrasi giro. Itu kalibrasi gironya ya, turun, ambil lebar. Oke, untuk kalibrasi gironya, lalu kita start. Oke, gitu ya. Kita start. Ini udah bisa diterbangkan langsung drone-nya ya. Oke, langsung kita terbangkan, kita tes aplikasi. Kita tes speed dulu ya, kita tes speed dan juga apa aja yang ada di remote-nya. Start. Oke, 3 2 1 take off. Oke, ini speed 1 dulu ya. Kita lihat speednya dulu kayak gini. Speed 1 dulu, tes speed 1 di saat tidak ada angin sama sekali. Kayak gini speed 1-nya. Ini tidak ada angin sama sekali ya. Oke. Lanjut kita pindahin ke speed 2. Speed 2. Kita lihat speed dulu sedikit, jadi kita harus mempelajari drone dulu sebelum dia terbang, sebelum kita mainkan dengan benar. Lalu speed 3. Nah, itu dia. Speed 1 2 3-nya beda-beda sedikit aja ya. Beda-beda sedikit aja, kita lihat nih. Speed 1 kayak gini. Kita ke kananin speed 2. Nah, kita ke kiriin lagi speed 3. Oke, jadi speednya beda-beda sedikit aja ya. Kita pakai speed 3 aja kalau di luar ruangan ya. Kalau di luar ruangan kita pakai speed 3. Oke, sekarang kita lihat optical flow fungsi atau enggak. Kita lihat dulu. Karena sekarang lagi ada berangin nih. Kita lihat dulu optical flow-nya fungsi atau enggak. Fungsi ya, optical flow-nya fungsi tuh. Optical flow-nya fungsi, drone-nya diem. Drone-nya lumayan diem, walaupun agak bergerak sedikit kayak gitu ya. Tapi itu fungsi optical flow-nya. Kalau dia nggak fungsi optical flow-nya, dia bergerak kanan kiri, bergerak terus. Nah, kalau itu dia diem ya.
berarti ini optical flow-nya fungsi ya. Optical flow-nya bener-bener fungsi ini drone, dan drone-nya tetap stay di situ. Nih, ini remote-nya nih. Ya, ini drone bener-bener optical flow-nya bener-bener berfungsi dengan baik tuh. Diam kan? Drone-nya diam kan? Berarti itu bener-bener optical flow-nya bener-bener berfungsi. Kadang-kadang optical flow itu ada hanya gimmick aja, atau kamera di bawah itu hanya variasi aja. Tapi kalau ini benar-benar aktif untuk optical flow-nya, benar-benar berfungsi dengan baik untuk optical flow-nya. Oke. Lalu kita coba lagi tombol take off dan landing otomatisnya ya. Kita coba landing, walaupun di bawah agak berumput ya. Cari yang rumputnya agak pendek. Oke, kita landing ya. Landing 3, agak atas sedikit ya. Oke, kita landing ya. 3, 2, 1. Landing. Oke, gitu ya. Take off-nya gimana? Kita coba tombol take off-nya. 3, 2, 1, take off. Dia hidup dulu baru naik. Nah, itu dia ya. Take off dan landing otomatis. Oke. Kalau jarak ini bisa sampai 200 meter ya. Kalau jarak sama semua, ini bisa sampai 200 meter. Oke, sekarang kita masuk dulu ke aplikasi ya. Kita landingkan dulu di tangan. Kita masuk dulu di aplikasi. Nah, diambil gini, dibalik nggak apa-apa sesekali ya, tapi jangan terlalu sering karena bisa merusak dinamo. Sekarang kita udah di dalam aplikasi ya. Kita udah di aplikasi drone LU900 ya. Kali ini kita tes aplikasinya menggunakan aplikasi KY UFO ya. Sekali lagi untuk nama aplikasinya KY UFO. Jadi masuk ke WiFi, cari WiFi-nya ya, lalu kita masuk ke WiFi, terus langsung masuk ke aplikasi KY UFO. Dan sekarang ini dia udah di drone-nya ya. Kita udah di dalam drone-nya. Nah, ini ya. Biasa tadi ada agak nge-lag sedikit, kita keluarin, kita ulangin, kita masukin lagi. Nah, ini masuk ya. Ini masuk. Oke, tuh. Ini sebelum terbang. Ini sebelum terbang. Nah, ini kita selfie pakai kamera drone. Ini kamera drone ya, kayak gini. Ini sebelum terbang masih bagus, tidak nge-lag. Nanti terbang nge-lag atau enggak kita akan lihat langsung. Kalau nge-lag ya kita bilang nge-lag, kalau enggak ya dibilang enggak. Ya bagus dibilang bagus, kalau enggak dibilang enggak. Tapi kalau jangan berharap ya, jangan berharap, sekali lagi jangan berharap kamera bagus dengan drone harga Rp350.000 berharap kameranya bagus banget, jangan berharap. Karena kayak gini aja udah bagus banget nih. Karena harga drone ini ya, kita kembali lagi ke harga drone-nya hanya Rp350.000. Udah dapat kamera drone kayak gini. Udah dapat kameranya aja kalau kita beli harga Rp350.000 belum tentu dapat bagus ya. Nah, sekarang kita dapat kamera di dalam drone harga Rp350.000. Sekarang kita langsung terbangkan aja. Kita tes langsung aja. Pada saat start dia nggak ada goyang-goyang kameranya ya. Kita coba take off. 3, 2, 1, take off. Oke, gimana pada saat terbang, bagus atau enggak? Aplikasinya bagus ya, bagus. Aplikasi nggak langsung keluar, biasanya ada drone itu pada saat sebelum diterbangkan drone-nya bagus, aplikasinya bagus, pada saat diterbangkan aplikasinya jelek. Nah, ini bagus ya tuh. Jadi saya bilang apa adanya itu. Ini drone L900 ya, LU900. Nah, ini dia. Pada saat drone terbang di indoor, nanti kita akan coba juga pada saat di outdoor ya. Tapi sayang kameranya nggak bisa naik dan turun dari remote. Jadi ini langsung dari kameranya. Ini kita masih pakai screen recorder ya. Kita coba nanti langsung kita coba videonya ya. Kita coba video langsung nih ya. 1, 2, 3, kita coba video. Nah, ini videonya. Ini videonya drone pada saat rekaman di aplikasinya ditekan ya. Jadi gimana yang lag-lag sedikit biasa karena ini drone murah ya. Jadi jangan berharap pada drone murah untuk hasil video bagus. Jangan terlalu berharap ya karena ini drone harganya masih di bawah 500 ribuan
dapat kamera kayak gini aja udah lumayan bagus banget ya. Nanti kita akan coba juga di outdoor, kita akan coba juga di luar untuk aplikasi drone ini. Sekarang kita stop videonya. Oke, kita kembali lagi ke videonya ya. Tuh, untuk baterai tadi dicas baru sejam aja, tapi udah lumayan lama untuk dimainkan. Tuh ya, lumayan awet baterainya dan drone-nya enak banget untuk dimainkan. Oke, aplikasi kita stop, kita lanjut lagi. Habisin baterai drone ini sampai habis ya. Untuk main di depan rumah kayak gini, optical flow-nya masih fungsi ya. Untuk optical flow-nya fungsi, dan drone-nya lumayan stabil. Drone-nya lumayan stabil ya dimainin. Ini kita nggak bisa jauh-jauh karena di depan rumah halamannya hanya sedikit aja ya. Kita tes flip ya, kita coba tes flip. Oke, kita coba flip. Agak berangin ya, tuh agak berangin, jadi agak berangin. Kalau baterai paling hanya bisa bertahan 15 menit ya. Kalau baterai paling hanya bisa bertahan 15 menit. Oke, flip. Oke, gitu untuk flipnya. Agak berangin, jadi dia agak mundur-mundur terus ya, karena dia ngikuti angin. Anginnya kenceng banget. Jadi kita nggak bisa terlalu jauh karena ini di pinggir jalan. Kita tadi tes aplikasi sedikit di sini ya. Dan juga kita tes sedikit drone-nya di sini. Oke, kenceng. Lawan angin masih bisa ya. Tadi speed 1 masih bisa lawan angin, apalagi speed 2 dan speed 3. Oke, masih bisa untuk lawan angin. Speed 2 aja masih bisa dilawan angin. Anginnya ke belakang ya, jadi dia mundur terus kan. Nah, itu dia lawan angin tuh. Dia ke belakang mundur terus, itu dia melawan angin ya. Oke, drone-nya masih lumayan enak untuk dimainkan. Ini jangan main jauh, terbang jauh-jauh ya, jangan terbang tinggi-tinggi. Karena lihat tuh ada listrik ya, ada listrik di atas, itu ada kabel juga. Jadi kita mainnya gini-gini aja untuk sekedar tes aja dan juga untuk lihat baterai ya. Baterai masih lumayan bertahan. Oke, kita coba flip lagi. Flip ke kanan tadi ya. Nah, kita sekarang coba ke kiri, flip ke kiri ya. Tekan tombol flip, flip lalu tekan arah ya. Tekan tombol flip lalu tekan arah. Sekarang posisi lagi berangin ya. Oke, agak-agak serem kalau berangin kayak gini. Flip. Oke, gitu ya. Flipnya aman. Dan dia langsung ke belakang karena sekarang posisi anginnya kencang banget. Tuh ya, anginnya kencang banget. Drone-nya optical flow-nya nggak berfungsi karena anginnya kencang banget ya tuh. Anginnya kencang banget, jadi optical flow-nya nggak berfungsi. Kalau drone-nya masih lumayan stabil ya. Kalau drone-nya masih lumayan enak untuk dimainkan. Karena ada berangin, jadi optical flow-nya tidak berfungsi. Untuk aplikasi standar ya, untuk aplikasi standar ya, seperti pada drone pada umumnya, seperti kamera drone harga 300 ribuan pada umumnya ya. Kalau berangin dia tidak berfungsi ya optical flow-nya. Nah, ini agak kurang anginnya, berfungsi ya optical flow-nya ya. Dia diam ya. Tuh. Dia diam. Anginnya agak kurang, dia diam ya. Dia menahan ketinggian, menahan keseimbangan pada saat walaupun drone-nya ada angin sedikit, tapi dia masih bisa untuk menahan ketinggian. Itu fungsi optical flow-nya ya. Optical flow-nya berfungsi. Untuk optical flow-nya berfungsi. Tuh ya. Optical flow-nya berfungsi dan drone-nya terbang lumayan stabil walaupun lari-lari sedikit, tapi ini masih termasuk drone yang stabil. Karena ini drone murah ya. Ini drone murah, ini drone harga 350 ribuan bisa kayak gini udah hebat banget. Oke. Oke, kedip-kedip ya. Kedip-kedip ya. Oke, kita ambil aja. Agak bahaya ya. Agak bahaya karena angin kenceng banget dan di situ pinggir jalan, takutnya kalau ada apa-apa langsung nabrak ke mobil. Oke, sekian review kali ini tentang drone LU900. Nanti kita akan coba lagi ya, mudah-mudahan kita akan coba lagi untuk berikutnya. Gimana bagus atau enggaknya, aplikasinya gimana bagus atau enggaknya, kita akan coba lagi terbang selanjutnya untuk drone LU900. Mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa di bawah sini untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.